Kalau kinerja organisasinya baik-baik saja, berapa persen orangnya boleh istimewa, berapa persen orangnya kinerjanya baik. Kalau sekarang nggak ada ikatannya. Mau kinerja organisasinya rendah, mau tinggi, orangnya baik-baik saja semua. Nggak ada lagi tugas tambahan, Pak. Apa yang menjadi kontrak kinerja itu jadi tugas pokok yang harus diselesaikan menjadi ekspektasi atasan. Di dalam jabatan fungsional ini, ada ide Bapak Ibu untuk berpindah itu berdasarkan aspirasi Bapak Ibu ingin ke jabatan fungsional apa. Kita atur di dalam Permenpan 1 2023. Jadi bukan semata-mata penugasan, tapi aspirasi seseorang untuk duduk di dalam jabatan fungsional lain karena dia merasa mampu, punya kompetensi dan sebagainya, itu kita uji dia bisa pindah ke jabatan fungsional yang lain. Dari perwakilan daerah Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai masalah jabatan fungsional, kami menemukan Pak, ketika ada ekspektasi antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dari atasannya, kemudian bagaimana ekspektasi itu ada semacam guidance Pak, yang kami pengenkan ada semacam guidance, karena misalnya saya di perangkat daerah di biro organisasi atau di dinas yang lain, ketika kita bisa melakukan ekspektasinya seperti A, kemudian di sini ekspektasinya seperti B, ini akan berpengaruh juga Pak terhadap pola karir teman-teman jabatan fungsional. Ini kerasa banget ketika kami melakukan penurunan daripada visi misi, baik itu dari visi misi, strategi, ultimate outcome sampai dengan output yang diturunkan Pak. Ada perangkat daerah yang memang betul-betul pegangnya ultimate outcome. Dan ada perangkat daerah ternyata hanya levelnya immediate bahkan juga sampai dengan output. Nah ini akan bermasalah juga Pak terhadap pola karir jabatan-jabatan fungsional. Nah teman-teman ini kalau dia misalnya di leveling perangkat daerah ini hanya mengampu ke output aja, bahkan ada Pak di perangkat daerah kami hanya pengampunya output, misalnya terdesiminasikannya atau tersosialisasikannya, apakah itu layak menjadi perangkat daerah? Berarti japung-japung di bawahnya juga dia akan supportnya hanya ke output gitu kan. Sedih Pak. Nah ini yang mungkin harus ada penyeragaman atau bukan, mohon maaf kami tidak suka dengan kata penyeragaman, tetapi guidance bahwa kalau kepala perangkat daerahnya ini pemegang urusan pemerintahan sebagaimana Undang-Undang 23 atau juga regulasi yang lainnya, bahwa ini levelingnya harus ini, bahwa jafungnya seperti ini. Nah, jadi itu dulu Pak yang harus mungkin sebagai bahan masukan dari kami. Terima kasih Pak Deputi Hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nurholis dari Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Desa PDTT. Izin bertanya Pak, terkait dengan perpindahan jabatan fungsional. Nah, selama ini kendala di kami ketika seseorang akan pindah di jabatan fungsional, baik itu jabatan fungsional satu ke yang lain, kendalanya lah di formasi. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Alex bahwa nantinya itu ada keleluasaan perpindahan jabatan fungsional. Nah, tadi disampaikan juga contoh misalnya ada seseorang yang jabatan fungsionalnya ketika awal penyertaan birokrasi ditempatkan pada unit kerja yang tidak sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Nah, kalau dulu memang itu terkendala pada angka kredit karena dia tidak bisa mengumpul angka kredit karena tidak sesuai dengan butir-butir kegiatan. Nah, sekarang kan sudah tidak ada lagi. Artinya nantinya jabatan fungsional tertentu, misalnya dia ada di Biro Kepegawaian, sedangkan dia misalnya jabatan fungsionalnya misalnya Peranata Humas misalnya, yang notabene nantinya berdasarkan kinerja yang diamanatkan oleh atasannya berdasarkan ekspektasi, itu kan nanti kalau di pegawaian mungkin jarang yang ekspektasi pimpinan jarang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kehumasan, Pak. Nah, tetapi ketika misalnya pejabat fungsional tersebut kemudian tidak dipindah atau apa,
itu nantinya kan tugasnya mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian. Sementara yang kehumasannya mungkin tidak banyaklah dikerjakan di situ. Nah, ketika yang bersangkutan atau jabatan fungsional tersebut akan naik jenjang, itu kan nanti ada uji kompetensi, Pak ya. Nah, di dalam uji kompetensi berarti nanti oleh yang menyelenggarakan oleh instansi pembina pastinya akan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keperanatahumasan, Pak, bukan tentang kepegawaian. Nah, hal seperti ini nanti seperti apa, Pak, pengaturannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya Warjianto dari Kementerian Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Kami dari Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih akhirnya Permenpan nomor 1 ini bisa ditetapkan karena ini Permenpan yang kami tunggu Pak. Sampaikan bahwa Kementerian Keuangan menjadi piloting untuk konsolidasi jabatan fungsional. Dan kami terima kasih juga bahwa difasilitasi secara simultan ketika Permenpan ini disusun, konsep konsolidasi juga secara paralel kami susun beberapa hal. Jadi kami terima kasih sekali. Nah, menyangkut pertanyaan dari penanya 1, penanya 2, tentang bagaimana apabila butir kegiatan tidak ada, semua tergantung ekspektasi atasan. Kami di Kementerian Keuangan ini sharing Pak, punya pemikiran begini Pak, tanpa bermaksud membatasi ekspektasi dari seorang atasan kepada bawahnya yaitu jabatan fungsional, kami mengusulkan ada IKU atau IKI istilah, IKI mandatori, yang misalkan kalau kami punya Javong analis anggaran, umumnya ditempatkan di Biro Keuangan. Jadi nanti dia punya tiga IKI, indikator kinerja individu yang memang mengerjakan sebagai analis anggaran. Selebihnya ekspektasi dari pimpinan yang lain masih tertampung tanpa dibatasi itu. Jadi kami mengusulkan ada IKI mandatori. Soal jumlahnya berapa yang mandatori itu masih bisa didiskusikan. Samping itu Pak, kami juga sedang menyusun semacam petunjuk teknis gitu ya untuk konsolidasi itu bahwa nanti seorang pejabat fungsional ketika hanya menggunakan SKP sebagai penentu kinerja dia, kita berikan koridor. Sekali lagi tidak bermaksud membatasi ekspektasi atasan. Koridor seorang analis keuangan negara, wilayah kerjanya di sini, yaitu di tentang keuangan negara. Nanti atasan memberikan penugasan tambahan misalkan, ada perencanaan di dalamnya, silahkan. Tapi tadi IKU mandatorinya masih ada. Itu yang pertama Pak, usulan dari kami. Nah, pertanyaan dari kami adalah ketika Permenpan 1 ini dinyatakan mulai berlaku 1 Juli 2023, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah tahun 2022 kemarin melakukan penyederhanaan birokrasi Pak di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi kami simplifikasi dari 16 eselon 3 kita kurangi dan 66 kalau nggak salah 66 eselon 4-nya. Dan itu sudah disetujui oleh Kemenpan RB dari Deputi Kelembagaan dan sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Organisasi dan Tata Kerja. Nah, pertanyaan kami saat ini kami sedang siap-siap untuk mengusulkan penyetaraan Pak, pengalian dari eselon 3 ke CF ahli madya, eselon 4 ke ahli utama. Tapi ada di Permenpan 1 itu mulai berlaku 1 Juli. Nah, pertanyaan kami, boleh enggak? Karena ini sudah kami mulai penataan organisasinya sejak tahun kemarin Pak. Dan ini menjadi KPI bahwa penyetaraan itu akan diselenggarakan pada triwulan 1 tahun 2023 ini Pak. Jadi apakah
pemberlakuan Permenpan 1 yang 1 Juli itu tidak termasuk untuk yang penyetaraan jabatan, proses penyetaraan jabatan tersebut. Demikian Bapak. Terima kasih Pak Teten. Apa sih guidelines dari ekspektasi ya? Guidelines dari ekspektasi tentu saja kinerja, target kinerja organisasi. Jadi misalnya saya, Pak Menpan ada ekspektasi dari Bapak Presiden 1, 2, 3, 4. Lalu Pak Menpan bilang ke saya, Pak Alex, saya diminta Presiden melakukan 1, 2, 3. Ekspektasi saya adalah Deputi SDM Aparatur melakukan 1, 2, 3. Karena kinerja saya harus mendukung kinerjanya Pak Menteri, kinerja Pak Menteri harus mendukung apa yang menjadi target dari Bapak Presiden. Nah, karena saya diberikan ekspektasi oleh Pak Menteri, saya ngomong sama Pak Abah, Pak Abah, saya punya target ini yang harus saya deliver ke Pak Menteri, karena itu saya kasih Pak Abah target bla bla bla. Itulah guidelines untuk cascading-nya Pak. Jadi bukan predefined seperti dulu yang kita kenal. Bisa jadi Pak Menteri ketemu Pak Presiden lagi, dikasih tugas tambahan. Ya, beresin ini, kementerian ini misalnya ya. Lalu Pak Menteri ngumpulin kita. Saya berharap ini deputi bantu menyelesaikan ini. Ada ekspektasi baru dari Pak Menteri. Tapi guidelines-nya adalah harus untuk memenangkan organisasi. Bukan ekspektasi pribadi untuk memenangkan diri sendiri gitu. Karena pada akhirnya Pak Menteri akan dinilai oleh Bapak Presiden. Saya akan dinilai oleh Pak Menteri, Pak Abah akan dinilai oleh saya. Jadi nggak mungkin saya kasih ekspektasi Pak Abah ke kiri pada saat saya diminta oleh Pak Menteri ke kanan. Yang rugi akan saya sendiri kan. Saya diminta Pak Menteri ke kanan, Pak Abah saya suruh ke kiri gitu. Nah itulah guidelines Pak dalam cascading. Itulah sebabnya kenapa dialog itu harus sering dilakukan. Di dalam Permen 46, ya dialog itu harus frequent, harus sering dilakukan. Agar nggak keburu melenceng ekspektasinya itu. Nah, kita tidak bisa menyamakan. Misalnya, bisa nggak sesama sekda KPI-nya disamain aja? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kita sebaiknya tidak mengatur serigid itu. Kita memberikan kesempatan kepada sekda untuk menerjemahkan visi dari bupati atau gubernur, apa yang mesti dicapai dan apa yang mesti disupport. Dialog antara sekda dengan kepala daerah. Kemudian sekda dengan kepala bironya dialog. Bagaimana mendeliver ekspektasi itu. Nah inilah keleluasaan yang kita berikan. Tapi memang saat ini kinerja organisasi kita belum define dengan baik. Itulah dengan Pak Erwan, Prof. Erwan, kami ingin ada guidelines tentang penetapan kinerja organisasi. Sehingga nanti jangan sampai tim saya menang semua, padahal organisasinya kalah begitu. Nah sebentar lagi akan kita keluarkan SE, pedoman distribusi kinerja individu terkait dengan kinerja organisasinya. Kalau organisasinya istimewa, maka berapa persen orang di dalam tim boleh disebut istimewa. Kalau kinerja organisasinya baik-baik saja, berapa persen orangnya boleh istimewa, berapa persen orangnya kinerjanya baik. Kalau sekarang nggak ada iketannya. Mau kinerja organisasinya rendah, mau tinggi, orangnya baik-baik saja semua begitu ya. Jadi itu guidelines-nya Pak Teten. Kita tidak akan menulis secara rigid, tetapi dialog karena dia dynamic. Dia dynamic. Bisa jadi sekarang isunya inflasi, 3 bulan lagi isunya stunting. Itu dynamic itu yang dijawab oleh Permenpan ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Karena kalau kita predefine, nanti kita akan terikat dengan paper yang kita buat di awal tahun, padahal kebutuhan organisasinya di tengah tahun barangkali berbeda. Kemudian terkait formasi, Pak. Ini juga sedang diskusi yang hangat dalam RPP yang kita rumuskan. Apakah orang naik jabatan dari ahli muda ke madya itu harus create formasi baru atau tidak? Padahal kan orangnya nggak nambah, keahliannya yang meningkat. Ke depan kita akan temukan solusi, apa perlu izin lagi formasi? Ini kan masalah orangnya tambah pinter aja, tambah ahli aja gitu. Orangnya kan nggak nambah gitu. Nah ini insya Allah nanti di PP itu akan lebih clear Pak. Tapi saat ini kita memang ada ikatan-ikatan yang tadi saya sampaikan, Permen ternyata terikat dengan beberapa PP di atasnya, bicara formasi, standar kompetensi jabatan, ya uji kom dan lain-lain. Insya Allah di PP yang tadi saya cerita itu akan kita sederhanakan lagi. Pak Manto, Kementerian Keuangan terima kasih juga sudah memberikan inspirasi kepada kami memulai lebih dulu ya melakukan penyederhanaan JF yang tadinya 27 kalau nggak salah tinggal 4 ya Pak ya.
Ini sangat baik, contoh yang sangat baik dari Kementerian Keuangan. Tadi Pak, apakah perlu ada mandatory KPI? Kami saat ini belum merasa perlu melakukan itu Pak. Karena sekali lagi spiritnya adalah organisasi itu unik. Dan setiap pimpinan punya ekspektasi terhadap organisasi masing-masing. Karena itu yang harus dilakukan adalah menerjemahkan ekspektasi pimpinan ke saya ke tim saya ke bawahnya lagi agar ini align Pak. Ya, sementara ini kami belum merasa perlu menyeragamkan. Karena begitu kita buat keseragaman KPI, nanti kita kebelenggu lagi di seragamannya KPI itu. Bisa jadi prioritas masing-masing instansi berbeda. Karena nanti pasti menyangkut bobotnya gede nggak yang mandatori itu. Nah, kalau bobotnya gede, ya udah saya fokus di sini aja dong. Nanti akan begitu lagi Pak ceritanya Pak Manto. Terima kasih. Fungsinya memang di open betul formasinya ya. Contoh dosen ya kalau nggak salah ya Pak ya. Dosen itu orang untuk menjadi guru besar itu nggak perlu menghitung formasinya berapa. Sepanjang dia memang memenuhi syarat, ya kemudian dia memang bisa diangkat menjadi guru besar, ya sudah diangkat aja menjadi guru besar. Tidak hitung formasi, tapi untuk jabatan yang lain masih ada seperti itu. Maka apakah memang ini ada karakteristik tersendiri, mana jabatan yang perlu formasi atau tidak, ini merupakan salah satu yang perlu kita diskusikan. Hanya memang secara logika ketika kita sudah meninggalkan butir-butir kegiatan, tentu apakah masih relevan formasi itu, ini juga menjadi hal yang perlu kita diskusikan kembali. Jangan sampai sekali lagi menghambat karir seorang PNS, sebetulnya itu di luar kemampuan PNS. Dia memenuhi persyaratan, saya nggak bisa gara-gara tadi Pak Alex sampaikan regulasinya nggak boleh, harus ada ini yang ke depan akan kita coba pikirkan kembali. Beberapa poin penting juga barangkali ya teman-teman kaitan dengan cascading tadi Pak Teten sedang dibuat SE-nya nanti akan ada keseragaman. Karena kalau kemarin kan Predefine itu dia terkunci karena dia di jenjang itu dia melakukan itu aja kan gitu ya. Nanti nggak ada. Termasuk tadi Pak Warji nanti nggak ada lagi tugas tambahan Pak. Apa yang menjadi kontrak kinerja itu jadi tugas pokok yang harus diselesaikan menjadi ekspektasi atasan. Jadi di sini kita tidak mengenal lagi tugas tambahan. Yang kita kenal itu Bapak Ibu akan tambahan nilai ketika sekolah dapat S1, S2, S3 maka akan diberikan untuk kenaikan pangkat angka kredit kumulatif. Gitu ya. Kemudian butir kegiatan tadi saya kira kita lebih kepada ruang lingkup. Tapi ruang lingkup itu harus relevan dengan jabatan dan tugas fungsi organisasinya. Ya, jadi tidak boleh juga jauh kecuali ada penugasan-penugasan khusus yang merupakan tadi ekspektasi atasannya. Nah ini barangkali Pak Deputi tadi kaitan dengan usulan penyederhanaan birokrasi itu 1 Juli 2023. Tapi kalau yang tadi karena ada penyederhanaan birokrasi, boleh Pak nanti dari Kementerian Keuangan diusulkan saja masa transisi yang kita lakukan itu lebih cenderung kepada sistem penilaian. Karena ada masa transisi ke dalam sistem tadi penilaian yang kepada predikat kinerja. Jadi Bapak silakan diusulkan. Dan kalau untuk penyetaraan jabatan kita tidak melihat lagi formasinya. Karena dianggap formasinya itu adalah menggantikan formasi jabatan eselon 3-4-nya yang memang dia terkena penyederhanaan birokrasi pemerintah. Jadi syaratnya Bapak Ibu sekalian termasuk ada program strategis nasional misalnya di tempat Bapak Ibu yang menyebabkan orang itu harus ke jabatan fungsional itu hanya dengan persetujuan Menteri Pan-RB itu sudah bisa dia dialihkan atau dilantik ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Permen Pan 1 2023 itu bisa memberikan pencerahan, memberikan arah baru terhadap tata kelola jabatan fungsional dan mudah-mudahan bisa menjadi pengungkit kinerja bagi para pejabat fungsional termasuk menjadikan pejabat fungsional inti dari kinerja sebuah organisasi. Kita berikan aplaus untuk kedua narasumber. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir meluangkan waktu dan mohon nanti kalau ada yang perlu didiskusikan nanti mohon bisa disampaikan kepada kami karena memang ini butuh penjelasan yang lebih luas ya terhadap substansi yang ada di dalam pasal ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kami tutup kegiatan kita pagi sampai siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.